Shalom. Halo. Hari ini kayaknya wajahnya semua bahagia. Tadi saat puji Tuhan saya senang karena semua tersenyum. Cuma Farel aja yang duduk sama Boas. Tapi tetap tersenyum. Hari ini kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-7 mengenai yang namanya ketundukan. Kalau di sini judulnya adalah submission, ketundukan. Belum itu kita mau baca dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana kita merendahkan diri, menundukkan diri, taat. Kalau dengar kata tunduk, apa yang terlintas di pikiran kalian? Tunduk. Ya, tunduk, taat. Terus enak nggak didengar di telinga? Enak, Phil? Tunduk. Enak nggak kalau dijalankan? Susah apa gampang? Susah. Sebagian orang kalau dengar kata tunduk itu sangat gak enak di telinga. Karena tunduk itu berarti kita harus taat, harus mengesampingkan ego kita untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya apa enggak? Ya. Dan setiap manusia itu pasti inginnya selalu berkuasa. Kemarin kan kita belajar tentang mimimi generation, generasi yang aku, egois. Dasarnya manusia itu egois, suka setengahnya sendiri, suka seenaknya sendiri, apa-apa aku kayak gitu kan. Jadi banyak orang yang berusaha menjadikan dirinya ini yang paling berkuasa, sementara hal itu tidak disukai oleh Allah, karena Allah mengharapkan kita memiliki rasa yang patuh dan tunduk atas otoritasnya Allah. Ya apa enggak? Ya. Jadi Allah mengharapkan kita itu patuh dan tunduk kepada otoritasnya Tuhan, otoritasnya Allah. Sebelum mimimi generation, di bab yang kelima ya, kita belajar tentang not of fun. Kita itu pengikut, hanya pengikut atau hamba, hanya penggemar atau pengikut sejati atau hamba. Kita itu apa? Kita apanya Tuhan? Kita hanya sekedar mengagumi Tuhan, kita penggemarnya Tuhan, atau kita hamba, pengikut di hadapan Tuhan. Kalau penggemar kan tidak selalu mengikuti. Ya, jadi kita ini adalah seorang hamba. Jadi seorang hamba itu tidak mempunyai yang namanya hak, melainkan apa yang dia lakukan itu harus sesuai dengan apa yang tuannya perintahkan. Kalau kita hamba berarti tuan kita Tuhan Yesus. Artinya kita harus meletakkan segala keinginan kita di bawah dan keinginan Tuhan di atas. Keinginan kita di bawah, keinginan Tuhan jangan kebalik, keinginan kita di atas, keinginan Tuhan di bawah, jangan kebalik. Jadi keinginan kita itu harus kita lakukan di bawah kehendaknya Tuhan. Kita mau belajar tentang ketundukan ini. Teladannya yang paling pertama dan utama adalah Tuhan. Dia memberikan teladan ketundukan bagi setiap kita yang bersedia menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Rasul Yohanes dalam Injilnya bahwa Tuhan Yesus patuh dan tunduk kepada otoritas Bapa. Ada 47 kali, sebanyak 47 kali dituliskan bahwa Tuhan tunduk pada otoritas Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38 dikatakan,
Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini salah satu contoh ketundukan Tuhan kepada Bapa. Jadi ada beberapa hal yang mengindikasikan ketaatan Tuhan Yesus. Yang pertama, disimak ya, nanti ada, kita harus mengisi-ngisi soalnya. Kesediaan untuk mengambil rupa seorang hamba untuk menebus dunia, menebus kita, orang-orang berdosa. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, itu contoh yang pertama, bahwa Tuhan Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus belajar bahwa ketika dosa kita sudah ditebus oleh pribadi yang kudus, Tuhan itu pribadi yang kudus yang tidak bercela. Dia saja mau memberikan hidupnya, Dia mau merendahkan dan mengosongkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Padahal Tuhan tidak melakukan kesalahan, kita yang melakukan kesalahan, tetapi Dia mau menebus kita. Dia mau tunduk pada Bapa untuk menebus dunia dari segala dosa. Nah, dalam ketaatannya ini diperoleh kunci bahwa menuju ketundukan kepada otoritas yang sejati adalah dengan memiliki kerendahan hati. Jadi kita harus memiliki yang pertama kerendahan hati. Yang kedua adalah kesediaan Tuhan untuk berada dalam otoritasnya Yusuf dan Maria. Di Lukas 2 ayat yang ke-51. Dibaca ya nanti. Jadi Tuhan Yesus lahir dalam dunia, Dia harus berada di bawah otoritasnya Yusuf dan Maria. Jadi kalau di dalam tradisi Yahudi, seorang yang dewasa ditandai dengan telah menginjak usia 30 tahun. Jadi sebelum memulai pelayanan selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus ini berada di bawah otoritasnya orang tuanya, tadi Yusuf dan Maria. Demikian juga dengan kita. Kita seharusnya bersedia tunduk dan patuh pada otoritas orang tua kita. Sudah apa belum? Tanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah sepenuhnya tunduk pada otoritas orang tua kita atau belum? Halnya Tuhan, dia itu Tuhan. Dia raja, dia yang punya dunia ini, tapi dia mau tunduk di bawah otoritasnya Yusuf dan Maria karena dia sebagai anak. Sampai setelah usia 30 tahun dia melayani. Sudah belum? Dan yang ketiga, kesediaan untuk tunduk kepada pemerintah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai yang ke-14 ya. Nanti dibaca di rumah. Saya akan memberikan contohnya aja. Bagaimana Tuhan tunduk kepada pemerintahan, yaitu yang pertama perihal membayar pajak. Tuhan berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi di sini Tuhan ikut membayar biaya bait Allah. Dia tunduk pada pemerintahan waktu itu, harus membayar pajak, dia membayar pajak. Selain ketundukannya kepada otoritas kerajaan Romawi, dia juga tunduk ketika dia divonis harus dihukum salib, padahal dia tidak bersalah. Sama halnya dengan kita mau ndak taat dan tunduk pada otoritas pemerintahan kita. Tuhan aja yang tidak bersalah, dia mau dihukum salib, dia nggak memberontak. Bahkan hingga dia wafat di kayu salib, dia melakukan itu karena ketundukannya tadi. Nah, bagaimana dengan kita? Gampangannya sekarang nih, kita kan harus tunduk pada pemerintah nih zaman sekarang.
harus social distancing, di rumah aja. Apakah kita sudah melakukan itu? Itu contoh yang paling gampang, di rumah aja. Apakah kita selama ini tetap berada di rumah, stay at home, atau kita waktu liburnya kita ini, libur yang nggak libur ini, kita malah pergi jalan-jalan. Kita tidak mengikuti protokol yang ada, peraturan yang ada. Itu contohnya. Yang pertama tadi adalah apa? Kesediaan ya menjadi seorang hamba. Yang kedua, tunduk pada otoritas Yusuf dan Maria. Yang ketiga, pemerintah. Ada lagi yang satu, yang keempat, bahwa Tuhan Yesus ini bersedia membasuh kaki muridnya dan menjadi pelayan. Apakah kita sudah bersedia menjadi pelayan yang benar-benar? Jadi kerendahan hati dan kemurahan hati adalah kunci seseorang menjadi pribadi yang mau tunduk kepada otoritas Tuhan atau otoritas perintah orang tua, bisa juga. Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati dan kemurahannya dengan kesediaan untuk melayani. Apakah kita sudah memiliki kesediaan untuk melayani sampai saat ini? Apakah kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, atau dengan keterpaksaan? Tadi katakan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan contoh membasuh kaki murid-muridnya. Dia tidak segan untuk membasuh kaki muridnya, bahkan termasuk membasuh kakinya Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia. Lapar hebat, udah tahu besok itu mau diserahkan sama Yudas, karena kan Tuhan tahu ya segalanya. Dia masih mau loh membasuh kaki muridnya yang mau menyerahkan dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melayani dengan sungguh seperti halnya Tuhan, walaupun dia tahu apa yang akan terjadi? Dia tahu kalau dirinya mau diserahkan, dia masih mau membasuh kaki muridnya. Apakah kita sudah melayani dengan sungguh, memberikan hidup kita dengan sungguh? Karena tadi seorang hamba tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri, harus tunduk pada tuannya. Apakah kita sudah tunduk atau belum? Di sini saya akan memberikan satu contoh yang tidak tunduk pada perintah Bapa. Siapa yang tahu Lucifer? Siapa Lucifer? Please. Kok takut-takut ya jawabnya? Lucifer itu apa? Apa cus? Lucifer, iblis, malaikat. Siapa yang ciptakan Lucifer? Tuhan. Lucifer ini adalah salah satu malaikat yang diciptakan Tuhan. Dan Lucifer ini juga diciptakan dalam kesempurnaan. Tetapi Lucifer ini tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan. Dia berusaha ingin melawan Tuhan. Ia yang seharusnya hidup di bawah otoritasnya Tuhan, kedaulatan Tuhan, tetapi dia ingin berdaulat sendiri, ingin berkuasa. Padahal dia ciptaan. Jadi Lucifer ini ingin mendirikan tahtanya sendiri. Menurut kalian, Lucifer ini sebagai ciptaan Tuhan gagal atau berhasil? Lucifer ini sebagai ciptaan Tuhan gagal atau berhasil? Gagal. Karena seharusnya dia harus tunduk pada otoritas Tuhan. Padahal dia juga sudah diciptakan sesempurna itu, tapi dia masih mau melawan Tuhan, ingin menang sendiri, ingin mendirikan tahta sendiri. Jadi Lucifer ini gagal untuk tunduk dalam otoritasnya Tuhan yang adalah pemimpinnya, penciptanya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Lucifer bahwa kita tidak harus meniru Lucifer. Ya apa enggak mau meniru, apa enggak mau gagal, apa berhasil. Jadi kita harus mengambil pelajaran berharga bahwa kita jangan sampai meniru kegagalannya Lucifer. Karena ketaatan dan ketundukan itu sangat penting. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tunduk dan taat pada otoritasnya Tuhan.
Kalau kita masih ada di dunia ini, kita juga harus tunduk pada otoritas orang tua, pemerintahan yang ada. Sebagai seorang murid, kita juga harus tunduk pada guru. Sebagai menti, tunduk dan taat kepada mentor. Ya. Jadi kita mau belajar bahwa kita harus tunduk dengan segala kerendahan hati kita. Karena kita ini seorang hamba. Bukan berarti kita tidak memiliki hak, tetapi kita harus berada di bawah otoritasnya Tuhan. Kita punya kehendak bebas kita sebagai manusia, tetapi sebagai hamba, sebagai pengikut Tuhan yang sejati, kita harus tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Keinginan kita harus di bawah keinginannya Tuhan, jangan kebalik. Kita juga belajar bahwa kita menyadari yang namanya kelemahan kita sebagai manusia. Kalau kita tidak menyadari sebagai manusia kita punya kelemahan, berarti egonya kita masih tinggi, masih ingin menangnya sendiri. Tetapi kelemahan itu jangan sampai membuat kita menjadi minder, jangan membuat kita menjadi pesimis. Tapi kelemahan itu menyadarkan kita supaya kita ini tahu, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kalau saat ini kita diciptakan oleh Tuhan. Kita memiliki segala apa yang kita miliki di dunia ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita lahir aja nggak bawa apa-apa. Kita nafas saja miliknya Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita harus tunduk pada otoritasnya Tuhan. Kita masih memiliki kelemahan, kita masih memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari kelemahan kita di hadapan Tuhan, kita menaruh segala kelemahan kita di bawah kakinya Tuhan. Kelemahan kita ketika kita taruh di bawah kakinya Tuhan, maka Tuhan itu akan membuat kelemahan itu menjadi sesuatu hal yang baik dan berharga dalam kehidupan kita. Dia yang akan mampukan kita untuk melewati segala kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10 kita mau baca. Di sini Allah mengingatkan Paulus mengenai bagaimana seharusnya kita merayakan kelemahan kita. Jadi di sini Paulus telah belajar dengan cara keras bahwa kelemahan adalah titik masuk untuk mengalami kekuatan Allah. Jadi setelah kita mengetahui kekuatan dari setelah tadi Paulus mengetahui kekuatan dari kelemahannya, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus yang dikenal dengan gaya hidup mewah, prestasi dan kepercayaan diri, bahwa ketika kita menyadari kelemahan kita, kita menyadari kekurangan kita dan kita menaruhnya di bawah kaki Tuhan, maka kelemahan itu tadi dikatakan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menyadari kelemahan kita, menyadari posisi kita, maka kita akan menonjolkan posisi Kristus. Karena kan kita ciptaan Tuhan. Ketika kita menyadari kekurangan kelemahan kita, bahwa kita perlu Tuhan, maka di situ Kristus yang akan berada di depan. Tetapi ketika kita tidak mau tunduk, seperti halnya Lucifer tadi, dia tidak mau tunduk, dia mau punya tahtanya sendiri, dia mau punya otoritasnya sendiri. Dianya yang di depan, Tuhannya yang di belakang, padahal Tuhan yang ciptakan dia. Jadi jangan sampai seperti itu, jangan kita contoh Lucifer tadi. Tapi bagaimana kita, Tuhan ada di depan dan kita ada di belakangnya Tuhan. Ia semakin besar dan kita semakin kita semakin apa? Semakin harus apa? Berkurang, kecil. Kalau Tuhan semakin besar, kita harus semakin kecil. Jangan kita semakin besar, Tuhan semakin kecil. Ya, yang ciptakan kamu itu siapa? Kok kamu yang semakin besar? Kok penciptamu yang malah kecil? Jadi kita hari ini belajar bahwa kita harus yang namanya tunduk.
yang mudah dulu, yang sama yang kelihatan, tunduk sama orang tua, guru, mentor. Ya. Walaupun mungkin pemimpin kita atau mentor kita usianya lebih muda daripada kita, tapi dia adalah pemimpin kita, kita harus tunduk walaupun kita lebih tua, tapi dia yang ditunjuk jadi pemimpin, jadi kita harus tunduk. Jadi kita mau belajar tunduk, merendahkan hati kita, memberikan hidup kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Kita menyadari kekurangan kita, bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Keinginan kita di bawah otoritasnya Tuhan, Tuhannya semakin besar, kita semakin kecil. Maka ketika kita menyadari itu, kita akan dibuatnya semakin apa? Besar, semakin istimewa, semakin kuat. Itu yang bisa saya sampaikan.